Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Baharul Umam dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya di sini akan melaksanakan kegiatan bimbingan konseling individual. Jadi ada siswa yang bermasalah di sekolahnya itu bolos aja dan dia merasa malas belajar karena dia salah jurusan. Nah, saya di sini melakukan tekniknya dengan client center, di mana teknik ini, konseling ini bisa menyelesaikan masalah dengan diri sendiri. Oke, selanjutnya itu kita saksikan di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Pak sudah duduknya udah nyaman belum? Udah Pak. Nah, kalau udah nyaman kan bisa dimulai nih. Ya. Bagaimana kabarnya Faiz? Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ya. Nah, Faiz tahu nggak dipanggil saya untuk ngapain? Buat itu Pak, konseling. Nah, iya benar. Nah, Faiz ini kan saya dengar kan tadi wali kelasnya bilang ke Bapak bahwasanya Faiz ini sering bolos, tidak ada di kelas. Benar nggak itu? Iya benar Pak. Oke, kalau gitu sebelumnya udah tahu belum nama Bapak siapa? Tahu Pak. Tahu. Siapa? Bapak Adib. Nah, iya kan sering juga dipanggil teman-teman kamu yang bermasalah juga. Ya. Perkenalkan, nama saya ini Adi Baharul Umam. Ya. Saya di sini sebagai guru BK akan mengkonseling kamu. Oke. Nah, sebelum kesini, Pais ini habis pelajaran apa? Habis pelajaran penjas Pak. Lagi istirahat ya? Iya. Udah makan belum, jajan? Udah. Udah. Nah, waktu istirahat kan bentar lagi nih. Jadi kalau kita bisa mulai konseling ini, sekarang kita bisa mulai konseling ini ya. Ya. Oke, Faiz datang ke sini, Bapak panggil ke sini itu untuk melaksanakan kegiatan konseling. Sebelumnya udah pernah ikut kegiatan konseling belum? Belum Pak. Nah, sekarang Bapak mau konseling individual sama kamu. Jadi konseling individual itu hubungan konselor dan konseli untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh konseli. Nah, di sini Faiz nggak usah khawatir, permasalahan Faiz itu tidak bakal terbongkar kemana-mana karena di konseling ini mempunyai 3 asas. Asas yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana Faiz ini, masalah Faiz yang diungkapkan itu bakal rahasia, tidak ada teman Faiz yang tahu. Asas yang kedua itu asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu asas yang permasalahan Faiz ini harus terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupin agar permasalahan Faiz ini tetap selesai dan mudah diselesaikan. Asas yang ketiga, asas kesukarelaan, di mana Faiz datang ke sini dengan sukarela, ya, jangan ada jiwa yang keterpaksaan buat datang ke sini. Nah, itu 3 asas dari konseling ini. Nah, semoga Faiz bisa memahami itu. Apakah Faiz sudah siap untuk melaksanakan konseling ini? Siap. Atau masih ragu kah?
Siap pak. Siap. Nah, berhubung Faiz sudah siap dan udah nggak ragu lagi, permasalahan apa yang Faiz sekarang sedang dihadapi? Itu pak, sering bolos sama males belajar saya. Iya, kemarin udah ada panggilan dari wali kelas karena katanya kan Muhammad Faiz ini sering bolos dan jarang ada di kelas. Itu karena apa Faiz sering bolos? Kalau boleh tahu, Bapak ingin tahu Faiz ini kenapa sering bolos dan males sekolah. Itu pak, ajakan teman-teman saya sering bolos itu. Iyalah, ajak teman-teman saya aja gitu pak. Jadi saya ke bawah-bawah tuh. Ya udahlah, ayo aja saya mau orangnya. Selagi ada temannya mah. Ya kan? Iya. Eh, apa penyebab kamu untuk malas belajar? Itu apa sih? Saya tuh nggak sesuai jurusan pak, ngambil IPA itu. Jadi males belajar IPA itu pak, ribet, berbelit-belit. Makanya saya jadi males belajar, sering bolos gitu pak. Sebelumnya masuk IPA disuruh orang tua atau kemauan sendiri? Disuruh orang tua pak. Saya mah tadinya maunya mah IPS saya, cuman disuruh orang tua. Ya udah masuk IPA aja. Apa alasan orang tua menyuruh kamu untuk masuk IPA? Orang tua saya pengen saya ini jadi dokter pak, cuman saya nggak mau jadi dokter, gimana gitu. Oh, jadi gitu permasalahannya. Iya. Eh, kalau Faiz sering bolos itu sama teman kelas ataupun beda jurusan? Sama itu beda jurusan IPS. Oh, Saya ngajak Faiz bolos. sama anak-anak IPS bolosnya ya? Iya. Kenapa Faiz bisa terbawa-bawa dengan anak IPS? Soalnya di kelas IPS tuh teman-teman saya semua pak dari SMP, jadi udah buat rencana kan tadinya pas kelulusan itu mau masuk mana nih jurusannya gitu. Ada setuju ke IPS, saya juga setuju ke IPS. Pas nyampein itu ke orang tua saya nggak setuju, malah nyuruh saya ke jurusan IPA. Atau gimana saya kudu ngelawan orang tua biar masuk IPS. Ya udah saya turutin ke IPA, ya udah masuk IPA jadinya. Jadi teman-teman saya di IPS semua. Oh, tuh. Jadi permasalahan Faiz ini ternyata bolos itu karena banyak teman-teman yang ngajakin bolos di luar kelas ini. Oh, jadi teman-teman IPS yang dulunya sama Faiz, berteman sama Faiz, sekarang jadi apa? Jadi jurusan IPS itu mengajak Faiz untuk bolos terus. Iya. Emang bolosnya ngapain di luarnya? Udah nyampe luar mah pak, ya gimana sih namanya bolos mah, mabal ke warung gitu kan pak, ngopi-ngopi gitu, makan-makan. Ya gimana sih kalau orang bolos tuh kayak gitu kan, rokok segala, ya orang bos sekolahan gitu gitu doang pak bareng Gitu. hmm. Padahal mah enak di sekolah, Faiz belajar sama teman-teman, jangan suka bolos-bolosan gitu. Enggak, gimana saya di kelasnya kurang gaul pak sama anak kelas saya itu, ya orang kayak gitu-gitu sih, nggak beda sama teman-teman saya. Jadi saya malas pengen bergaul sama anak kelas saya. Oh iya, Faiz mengambil jurusan IPA ini ada potensi nggak untuk menyelesaikan jurusan IPA, untuk mengerjakan tugas ataupun menyelesaikan, kan bentar lagi ulangannya. Apakah Faiz mampu untuk mengerjakan itu? Sebenarnya mah kompetensi ada pak, sedikit-sedikit mah, walaupun nggak kayak anak-anak yang lain kan. Anak-anak yang lain mah
udah inilah mantep masuk jurusannya kan. Saya mah ya bisa-bisa aja sih sebenarnya kalau saya rajin mah, ya berhubung sayanya males gitu tuh Pak, jadi ya udahlah gitu. Oh gitu. Nah, apakah Faiz menyukai pelajaran yang di IPA atau enggak? Kalau buat yang di jurusan IPA-nya nggak suka semua saya Pak, cuman kalau di umum ada sih yang saya suka gitu. Kayak apa? Bahasa Indonesia gitu. Terus Udah sih bahasa Indonesia doang. tadi olahraga seneng nggak? Enggak sih, males saya kalau olahraga itu Pak. Kenapa males? Ya, banyak gerak nih, males saya gerak-gerak gitu Pak. Untung hari ini Faiz nggak bolos ya, Iya. karena kebetulan ada pelajaran yang Faiz sukain kan. Nah, ini kesempatan Bapak untuk memanggil kamu dan untuk mengkonseling kamu. Soalnya banyak laporan guru-guru itu ya Muhammad Faiz ini kayak nggak ada niatan buat sekolah, padahal kan dari rumah niatnya untuk sekolah, ya kan? Nah, dari Faiz ini udah mau mulai pengen belajar gak? Ya sebenarnya sih Pak, saya juga ada keinginan belajar gitu kan, memperbaiki nilai gitu. Cuman ya ajakan teman-teman saya ini bikin lupa semuanya gitu Pak. Jadi yaudah lanjut aja gitu, nggak bolos gitu. Jadi nggak keingetan nih pengen belajar lagi, pengen memperbaiki nilai itu nggak inget jadinya. Nah, tugas-tugas yang kemarin itu udah dikerjain belum? Belum Pak, sama sekali belum saya kerjain. Sebelumnya udah minta ini nggak, ajarin ke teman ataupun kerja kelompok, sering-sering ikut kerja kelompok gak sama teman-teman yang di kelas? Sebenarnya teman-teman saya juga sering ya Pak ngajak-ngajak kerja kelompok gitu di grup WhatsApp kan, yuk belajar kelompok gitu. Cuman sayanya nggak mau Pak. Nah, kan di luar kan bisa tuh belajar kelompok sama teman-teman agar Faiz ini ada gitu potensi untuk mengerjakan tugas yang Faiz nggak suka. Nah, Faiz ini kedepannya kan orang tua kan nyuruh Faiz jadi dokter tuh, koneksi Faiz kan, link Faiz kan udah bener nih mengambil jurusan IPA. Nah, orang tua itu baik udah membimbing Faiz disuruh masuk IPA, karena orang tua nggak mau Faiz jadi di IPS. Ya tadi itu orang tua kan berharap besar untuk Faiz menjadi dokter. Nah, Faiz udah mulai mikir lah gitu, jangan bolos-bolos lagi. Faiz sering ngajak bolos teman-teman anak IPA enggak? Enggak sih Pak, soalnya nggak akrab sih kalau anak IPA mah, nggak sering gaul. Jadi ya udah saya aja yang bolos gitu, teman-teman saya pada rajin semua sih orang-orang. Tapi Faiz nyaman gak di kelas? Di kelas mah nyaman-nyaman aja Pak, cuman ya ajakan luar itu aduh bikin saya kegoda buat bolos jadinya. Ya jadi sering dari di kelas sayanya. Kalau di luar itu kan bolos tuh ngapain? Main PS, main warnet. Iya itu Pak, main PS, main warnet, ke warung gitu kan, ngopi-ngopi gitu, ngerokok segala. Gimana sih kebiasaan umum bolos Pak anak sekolah tuh. Padahal kan kalau di lingkungan sekolah kan jangan kayak gitu. Kalau Faiz tahu waktu untuk sekolah kan lingkungan kayak Faiz di luar kan itu udah terlalu bebas, dan waktunya setelah pulang dari sekolah itu nggak apa-apa. Nah, di rumah ada jadwal pelajaran nggak? Ada Pak, saya taruh di meja belajar. Di rumahnya ada kan? Ada. Kenapa itu Faiz malas-malasan untuk belajar? Padahal kan tahu sekarang nih pelajaran apa, saran pelajaran apa. Jangan niatnya dari rumah bolos, udah niat dari awal bolos. Sekarang kan udah enggak kayak gitu Faiz. Nih,
solusi dari Bapak sih, Faiz ini harus lebih banyak kegiatan belajar sama teman-teman yang ada di kelas gitu. Terus cobalah bergaul dengan teman-teman yang ada di kelas yang rajin-rajin. Jangan Faiz bergaul dengan yang teman dulu, nggak apa-apa bergaul dengan teman dulu, tapi waktunya sekolah dan waktunya belajar, Faiz ini harus melaksanakan itu di kelas. Jangan terbawa-bawa teman-teman untuk bolos ya Faiz ya. Iya Pak. Eh, Faiz tahu nggak kedepannya harus ngapain? Tahu Pak, saya kedepannya harus memperbaiki nilai kan, harus memperbaiki sikap, perilaku, kayak gitu Pak. Dan Faiz masih pengen bolos-bolosan nggak? Duh, kalau kayak gitu mah gimana ya Pak ya, nggak bisa jawab. Soalnya kayak gitu tuh sebenarnya bukan kemauan saya Pak, kemauan teman-teman saya. Jadi saya mah hayo aja gitu. Kalau ditanya masih ada keinginan ingin bolos mah ya nggak bisa jauh loh Pak. Tapi Faiz sudah pengen keinginan untuk belajar kan? Ada sih keinginan buat belajar Pak, cuman teman-teman saya itulah ngajak bolos, jadi keinginan buat belajar saya hilang gitu. Kalau teman-teman kamu udah nggak ngajak bolos kan, seenggaknya Faiz mengajak teman-teman Faiz nih, ayolah jangan bolos lagi gitu, belajar di kelas masing-masing, walaupun kita beda jurusan juga nggak apa-apa gitu. Bisa nggak Faiz ngajak teman-teman untuk mengajak tidak bolos lagi? Bisa sih Pak, ngajak teman saya itu. Soalnya teman-teman saya itu kalau ada satu orang yang ngegerakin buat ini gitu, ya gitu, ya udah nggak ini lagi, nggak berbuat kayak gitu lagi. Nah semoga Faiz bisa mengajak teman-teman untuk tidak bolos lagi kan. Iya Pak. Nah kedepannya ini Faiz harus kayak lebih giat belajar lagi dan mengerjakan tugas. Terus Faiz ini harus menghilangkan sikap-sikap membolos itu. Ya. Nah sebelumnya kan Faiz nih udah ada kemauan untuk belajar dan mengusahakan untuk tidak bolos lagi kan. Iya. Pasti tahulah apa yang harus Faiz lakukan ke depannya kayak gimana demi masa depan Faiz. Ya sih Pak, saya juga ya mudah-mudahan gitu Pak. Insya Allah lah saya jauhin nih yang namanya bolos sekolah, males belajar, pelan-pelan gitu Pak. Walaupun ya enggak sekaligus saya langsung berhenti bolos gitu kan, enggak kan Pak. Ya seenggaknya saya masuk seminggu berapa kali gitu tuh Pak. Yang penting saya ya walaupun masih ada bolosnya, masih ada rasa pengen sekolahnya gitu. Iya. Ya saya usahakan juga ntar pas misal kalau bolos saya omongin teman-teman saya, dirangkul gitu Pak, diajak biar yuk nggak usah bolos-bolos lagi gitu. Apa sih untungnya bolos gitu, penting belajar di kelas masing-masing gitu ya, walaupun beda jurusan. Ya pelan-pelan saya omongin apa teman-teman saya kalau ada waktu berkumpul gitu. Ya. Nah kan udah Faiz sudah tahu kedepannya pengen gimana kan untuk menuju lebih baik kan. Nah apalagi Faiz kan orang tuanya pengen jadi dokter kan. Nah menurut Faiz pas gak nih Faiz di IPA untuk memenuhi ini syarat untuk kayak orang tua itu? Sebenarnya kalau saya sendiri ya Pak merasa kurang yakin saya itu ada di IPA, dan suruhan orang tua saya jadi dokter tuh saya kurang yakin Pak. Soalnya saya tuh nggak mempunyai kemampuan di jurusan IPA. Jadi ya gimana nanti aja lah Pak, intinya mah kedepannya gimana ya insya Allah saya belajar gitu pelan-pelan ya, walaupun nggak sekaligus gitu ya. Saya usahakan buat ikutin pelajaran ini biar lebih baik lagi ke depannya gitu Pak. Saya bakal perbaiki nilai, nggak bolos-bolos gitu tuh Pak.
Nah niat Faiz kan udah bagus ya. Nah kalau ada temen untuk ngerjain tugas, kerja kelompok, Faiz bakal ikut gak? Insya Allah. Kalau itu Harus yakin Faiz, jangan ragu gitu kalau misalkan Faiz pengen lebih baik ke depannya. iya Pak. Jadi Faiz ini harus mengikuti kegiatan belajar mengajar gitu tuh Iya. dengan rajin. Soalnya kan Faiz di sini udah berapa tahun lagi kan, tahun depan udah kelas 3 kan, sekarang udah kelas 11 nih. Dimana kan kelas 11 itu lagi nakal-nakalnya kayak gimana, udahlah buang sikap itu, bentar lagi naik ke kelas 12 ya kan. Iya. Nah selanjutnya setelah melaksanakan konseling ini nih, perasaan Faiz ini kayak gimana? Lega lah Pak, jadi terbuka gitu. Jadi ini kan awalnya saya nggak pengen cerita-cerita kayak gini kan, soalnya ya takut ada yang tahu gitu, masih tahu ke orang tua saya, atau entah saya dimarahin gitu. Ya untungnya adanya konseling ini bisa menjaga kerahasiaan perilaku saya Pak. Nah, Faiz sudah senang melakukan konseling ini. Seneng lah Pak dikit. Kan perasaan Faiz sudah lega, udah senang dan tahu gitu tuh kedepannya harus melakukan apa untuk masa depan Faiz ini untuk menjadi lebih baik lagi, jangan suka bolos-bolosan lagi ya kan. Iya. Ya kedepannya sih saya bakal ini Pak, bakal mulai inilah lembar baru gitu Pak. Ya saya buang nih ininya kenakalan saya sekarang. Ya rajin belajar, sekolah tepat waktu, masuk kelas. Ya gitu Pak, nggak sering bolos-bolos lagi lah intinya mah. Biar saya juga nggak jadi bahan omongan guru-guru di ruang guru gitu. Ya kan selama ini saya jadi bahan omongan. Insya Allah ya Pak, saya juga bakal inilah mulai lembar baru gitu Pak, buat memperbaiki nilai, memperbaiki perilaku, kehadiran, ya semacam itulah. Karena ya saya ini udah sering jadi bahan omongan guru-guru Pak. Saya juga pengen lah berubah, pengen diomong yang baik-baik, bukan buruk-buruknya aja gitu. Apalagi cuman saya doang yang di kelas 11 IPA 3 yang perilakunya kayak gini. Saya juga sebenarnya sih malu Pak kalau di ini ya, cuman malu saya tuh hilang lah, kebawa bolos-bolos sama teman saya ini, ya jadinya biasa-biasa aja gitu. Nah berhubung Faiz sudah tahu kedepannya harus ngapain dan melakukan apa, nah semoga Faiz ini apa yang Bapak sampaikan dan Faiz ucapkan ini terlaksana dengan baik untuk masa depan Faiz ini. Iya Pak. Nah kan waktu udah mulai habis nih, kayaknya Faiz udah pengen masuk sekolah lagi nih, masuk kelas nih, tungguin bentar lagi. Nah dari Bapak kalau ada kurangan kata dan kesalahan kata, dan mungkin Faiz bisa memaafkan Bapak ya. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz masuk kelas ya, jangan bolos lagi. Iya Pak. Silakan. Ya, kasih. Iya. Assalamualaikum. Salam.